Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu sepanjang hari ini. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian yang mengatakan Sungai Sukacitamu. Memujikan lagu pujian, lagu Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, kita sudah memuji bahkan memuliakan nama Tuhan, dibacanya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat satu pujian firman-Mu kita bagikan. Jalanmu
tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami tempat ini. Tiba saja kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kau memberkati guru-guru kami, bahkan anak-anakmu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga walaupun kita tetap online, tapi Kak Nanta yakin dan percaya adik-adik masih semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dan firman Tuhan hari ini, pagi ini. Nah, sebelumnya seperti biasa adik-adik boleh buka Alkitabnya dahulu, adik-adik boleh baca di Yosua 3 ayat 1 sampai 17 dan Yosua 4 ayat 1 sampai 24. Nah, adik-adik boleh baca dahulu perlahan, dibaca pelan-pelan dan dimengerti pelan-pelan apa sih cerita yang ada di dalamnya. Nah, kalau sudah baca, adik-adik boleh lanjut lagi videonya dan dengarkan cerita baik-baik firman Tuhan pagi hari ini. Nah, adik-adik ingat gak Yosua itu seseorang yang dipilih Tuhan untuk menggantikan tugas seorang Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hari ini Kak Nanta mau cerita tentang kejadian luar biasa yang dialami bangsa Israel bersama Yosua. Pada suatu hari adik-adik bangsa Israel ini diberitahu oleh Yosua kalau suatu saat nanti mereka akan diberikan suatu mujizat atau kejadian yang luar biasa yang akan mereka alami. Nah, Yosua berkata kepada bangsa Israel kalau kalian harus bersiap-siap setiap saat. Kalian harus bersiap-siap, kalian harus berjaga-jaga karena Tuhan akan mengirimkan mujizat-mujizatnya untuk bangsa Israel. Nah, tiba waktunya Tuhan menyuruh para imam untuk mengangkat tabut perjanjian ini. Dan ketika tabut perjanjian ini diangkat, bangsa Israel ini harus mengikuti di belakang para imam. Nah, adik-adik, apa sih tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian itu nanti adik-adik bisa lihat gambar di kiri kanan Kak Nelta, atau adik-adik juga bisa cari di internet apa sih tabut perjanjian itu. Nah, Kak Nelta ceritakan sedikit. Tabut perjanjian itu adalah sebuah wadah atau tempat untuk menaruh dua loh batu atau perintah Allah. Nah, adik-adik, ketika harinya tiba, Yosua berkata kepada para imam kalau waktunya tepat untuk mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan menyeberangi sungai Yordan. Nah, ketika para imam, Yosua dan para bangsa Israel ini pergi untuk menyeberangi sungai Yordan dan membawa tabut perjanjian itu, tiba-tiba adik-adik ketika di sungai Yordan, air yang seharusnya menyisakan tepian sungai itu untuk mereka berdiri di sekitaran sungai itu tiba-tiba tertutup dengan banyak air karena sungai itu meluap. Nah, atas kejadian itu Yosua berkata kepada bangsa Israel kalau tiba saatnya mereka akan melihat sebuah kejadian atau mujizat yang luar biasa yang tidak akan pernah bangsa Israel lihat di mana-mana. Nah, ketika sesudah Yosua berkata seperti itu, Yosua memilih 12 orang untuk melakukan pekerjaan khusus dan menyuruh para imam tadi yang membawa tabut perjanjian menyelupkan kakinya ke sungai. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi ketika imam itu menyelupkan kakinya ke sungai? Sungai itu tiba-tiba menjadi kering, adik-adik. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, ketika sungai itu meluap airnya kayak pasang gitu kalau di pantai, kayak yang benar-benar meluap, benar-benar tepian itu sampai kelihatan gitu loh. Nah, seperti itu adik-adik, ketika para imam menyelupkan kakinya, tiba-tiba sungai itu kayak kering. Jadi di tengah sungai itu menjadi kayak kering, tidak ada setetes air pun. Nah, ketika kejadian itu para bangsa Israel kaget, adik-adik, kok bisa, wah Tuhan ajaib, Tuhan hebat. Nah, ketika itu Yosua menyuruh untuk para imam ini berjalan
menyusuri sungai dan berhenti di tengah agar bangsa Israel ini bisa berjalan lewat sungai itu. Adik-adik bisa bayangkan betapa luar biasa, betapa hebatnya Tuhan ketika sungai saja yang tadi benar-benar luap, benar-benar penuh dengan air, tiba-tiba kering di tengah-tengah dan bangsa Israel bisa melewatinya. Nah, adik-adik masih ingat dengan 12 orang yang disuruh Yosua untuk melakukan pekerjaan khusus? Ketika bangsa Israel sudah melewatinya, 12 orang ini menaruh batu untuk menandai bahwa kejadian itu adalah kejadian hebat di tengah sungai Yordan, dan untuk menandakan kalau Tuhan berkuasa atas semuanya. Ketika 12 orang itu tadi sudah menaruh batu di tengah-tengah sungai tadi, kemudian orang-orang melewati sungai itu dan semuanya berhasil melewati sungai Yordan itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita dapat tahu kalau mujizat Tuhan itu nyata, mujizat Tuhan itu tidak pandang orang, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang baik buat adik-adik, buat Kak Nelta, buat orang tua adik-adik, buat teman-teman semua. Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percayakan semua penuh kepada Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan dari Kak Nelta pada pagi hari ini. Semoga dengan cerita ini adik-adik terus berharap, terus percaya pada Tuhan, walaupun seperti pandemi seperti ini adik-adik ya, semua lewat online, tapi Kak Nelta percaya adik-adik tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, karena Kak Nelta yakin mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan adik-adik, Kak Nelta, dan semua orang. Amin. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan kali ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah memberkati kami melewati ibadah pada pagi hari ini, memberkati kami pada saat pujian dan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan agar kami selalu percaya dan berserah kepada Engkau dalam situasi apapun, karena kami percaya mujizat-Mu selalu nyata dan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dah.